Model pembelajaran individual adalah pembelajaran yang menitik beratkan bantuan dan bimbingan kepada masing-masing individu. Menurut Duane pada tahun 1973, pengajaran individual merupakan suatu cara pengaturan program belajar dalam setiap mata pelajaran, disusun dalam suatu cara tertentu yang disediakan bagi tiap siswa agar dapat memacu kecepatan belajarnya di bawah bimbingan guru. Selanjutnya ada sasaran mata pelajaran, di mana yang pertama itu untuk menemukan, membuat, dan mengatur gagasan sendiri. Yang kedua untuk mengembangkan pokok bahasan yang berhubungan dengan masalah yang kompleks selama periode waktu yang lama. Dan yang ketiga itu untuk terlibat dalam proses sistematis untuk mengeksplorasi dan memeriksa masalah. Dan yang terakhir itu untuk menetapkan standar kinerja dan evaluasi diri sendiri. Selanjutnya ada sasaran mata pelajaran, di mana yang pertama itu untuk menemukan, membuat, dan mengatur gagasan sendiri. Yang kedua untuk mengembangkan pokok bahasan yang berhubungan dengan masalah yang kompleks selama periode waktu yang lama. Dan yang ketiga itu untuk terlibat dalam proses sistematis untuk mengeksplorasi dan memeriksa masalah. Dan yang terakhir itu untuk menetapkan standar kinerja dan evaluasi diri sendiri. Berikut ada sintaks model pembelajaran individual. Yang pertama itu untuk studi yang dikelola diri sendiri atau self-directed study. Yang kedua itu program belajar yang berpusat pada siswa atau learning-centered program. Dan yang ketiga itu untuk belajar menurut kecepatan sendiri atau self-pacing. Dan yang keempat itu pembelajaran ditentukan oleh siswa sendiri, di mana yang kelima itu ada pembelajaran sesuai diri atau individual instruction. Dan terakhir itu ada pembelajaran perseorangan tertuntun, di mana itu artinya individual prescribed instruction. Metode dan teknik yang digunakan. Yang pertama ada metode tanya jawab. Ialah suatu cara penyajian bahan pelajaran melalui bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh anak didik. Yang kedua, metode tugas. Metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga ada metode latihan. Metode latihan yang disebut juga metode training merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu, juga sebagai sarana untuk memelihara kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang keempat ada metode pembiasan. Metode pembiasaan adalah suatu cara yang dapat dilakukan untuk pembiasaan anak didik berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Yang terakhir ada metode keteladanan. Keteladanan dalam bahasa Arab disebut uswah, iswah, atau kudwah. Kidwah yang berarti berperilaku baik yang dapat ditiru oleh orang lain. Metode dan teknik yang digunakan. Yang pertama ada metode tanya jawab. Ialah suatu cara penyajian bahan pelajaran melalui bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh anak didik. Yang kedua, metode tugas. Metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga ada metode latihan. Metode latihan yang disebut juga metode training merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu, juga sebagai sarana untuk memelihara kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang keempat ada metode pembiasan. Kekurangan pembelajaran individual. Yang pertama, memerlukan waktu yang banyak untuk mempersiapkan bahan-bahan. Yang kedua, motivasi peserta mungkin sulit dipertahankan. Yang ketiga, peran instruktur perlu berubah. Yang keempat, keberhasilan tujuan pembelajaran kurang tercapai karena tidak ada tempat untuk siswa bertanya. Kesimpulan, karakteristik yang menentukan dari gaya program individual yang dirancang peserta adalah menemukan proses untuk mengidentifikasi dan merancang solusi untuk masalah materi pelajaran yang memiliki banyak fungsi dan bagian. Guru merancang pertanyaan umum dan kemudian menggeser rancangan program kepada pelajar. Semua rincian materi pelajaran mengenai maksud akhir, masalah yang akan diselidiki, alasan desain program, urutan kejadian, dan lain-lain, serta kriteria penilaian dialihkan ke pelajar. Peserta didik mengalami volume keputusan yang diperlukan saat merancang program yang kompleks.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata pelajaran hari ini, Bapak akan menjelaskan sedikit materi, tapi sebelumnya kalian mungkin doa terlebih dahulu sebelum masuk ke mata pelajaran. Oke, kawan-kawan, sebelum kita melakukan pelajaran hari ini, semoga di pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Doa, tenang, mulai. Selesai. Sudah, Pak. Baik, pada modul pelajaran hari ini, yaitu pelajaran yang menitik beratkan bantuan dan bimbingan kepada masing-masing individu, di mana menurut Duen, pengajaran individual itu merupakan suatu cara pengaturan program belajar dalam setiap mata pelajaran disusun dalam suatu cara tertentu yang disediakan bagi tiap siswa agar kalian dapat memacu kecepatan belajarnya di bawah bimbingan guru. Jadi di sini Bapak akan menugaskan kalian untuk membuat senam aerobik, yaitu dengan kaki dasar marching dan single step, dan untuk gerakan tangannya kalian boleh menggunakan bicep dan open the window. Baik, ya sampai sini apa kalian pada paham? Ya, boleh. Ini bertanya Pak, sebelumnya boleh dicontohkan nggak untuk setiap gerakannya, baik dari marching, single step, bicep, sama Jadi sini Bapak akan mencontohkan gerakannya. Di mana yang pertama itu kita mencontohkan gerakan kaki, yaitu ada marching. Di mana marching itu kaki kalian buka selebar bahu dan tangan kalian di pinggang, dan kaki kalian diangkat setinggi-tingginya. Dan untuk hitungannya itu kalian dan selanjutnya itu ada single step, di mana sama posisi kalian buka selebar bahu dan tangan kalian di pinggang, dan kalian geser kanan, kaki kalian buka ke kanan dan kiri, gerak kanan dan kiri. Dan untuk hitungan temponya tetap 1 kali 8. Selanjutnya kita beralih ke gerakan tangan, yaitu di mana ada open the window, di mana tangan kalian buka selebar di kepal dan buka selebar di depan dada, buka selebar bahu kalian. Dan untuk hitungan temponya sama 1 kali 8. Dan satu lagi ada apa tadi? Nah, bicep, ya betul. Dimana bicep itu posisi tangan kalian tetap di depan dan kalian gerakan tangan kalian ke bawah dan ke atas. Untuk hitungan tempo tetap sama 1 kali 8. Ya. Apa ada yang kurang?
untuk memulai gerakan. Kesusahan saya dalam melakukan pembelajaran senam irama yaitu susah dalam menggabungkan tangan dan menggabungkan kaki. Evaluasi pembelajaran senam irama ini untuk siswa yaitu agar selalu mendengarkan musik senam irama agar terbiasa, ya. Lalu banyak-banyak mencari referensi agar bisa mendengarkan gerakan-gerakan senam yang terbaik. Untuk mata pelajaran hari ini Bapak cukupkan. Kita ketemu lagi minggu depan. Silakan kalian bimbing doa sebelum pulang terlebih dahulu. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke kawan-kawan, sebelum kita pulang, langkah baiknya berdoa menurut agamanya masing-masing, berdoa tenang mulai. Pak, saya. Udah Pak. Baik, silakan pulang.